Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai kasus perusahaan dagang untuk kita aplikasikan dalam software Mayob. Nah, jadi waktu kita mengisi informasi umum dan setup daftar akun juga sama seperti perusahaan jasa. Jadi kita perhatikan dulu informasi umum yang diberikan. PT Pia Elektronik adalah distributor barang elektronik, membeli dan menjual barang dagangan elektronik pada awal Januari 2015, mulai menggunakan Mayobi Accounting versi 18 untuk mengolah data akuntansi. Identitas perusahaan adalah sebagai berikut. Nama perusahaan PT Pia Elektronik, alamat Jalan Pahlawan nomor 100 Jakarta, telepon number 0212345567, fax number 0212345567, email ptpiaelektronik@gmail.com. Kemudian current financial year 2015 tahun berjalan, last month Desember, conversation Januari, number of accounting period 12 atau 12 bulan. Nah, sekarang kita akan praktekkan informasi umum tersebut. Kita masukkan ke dalam aplikasi Mayobi Accounting versi 24. Langkah pertama, klik create, kemudian next. Nah, di company name isi PT Pia Elektronik underscore nama masing-masing. Kemudian address, lihat sesuai dengan di modul, Jalan Pahlawan nomor 100 Jakarta. Kemudian isi NIM masing-masing, misalnya 2020 2019 00420001. Kemudian phone number isi sesuai dengan di modul 021 234567, fax number 021 kemudian 234567, email address PT Pia Elektronik @gmail.com. Oke. Kemudian setelah kita isi informasi umum seperti ini, baru kita isi selanjutnya, klik next. Nah, current financial year di modul adalah 2015. Kemudian kalau misalnya nanti dibagikan tahun masing-masing supaya tidak terjadi copy paste, di sini di current financial year pastikan diganti atau di replace dengan tahun masing-masing. Misalnya nanti diberikan 1921, maka diisi di sini 1921. Ya, jadi ini untuk menghindari copy paste, karena belajar online juga harus jujur. Artinya kalian kerjakan sendiri kalau dibagi tahun masing-masing. Tapi ini Bapak buat tutorial tahun 2015 sesuai dengan di modul. Jadi diingat ini yang di replace nanti tahun. Kemudian last month of financial year December, conversation pilih Januari, number of accounting period 12. Next. Please confirm your accounting information. This information cannot be changed once the company file has been created. Your financial year is January 2015 to December 31, 2015. You have selected 12 accounting period per financial year. Your conversation month is January 1, 2016. You will not be transaction before this date. Nah, jadi kalau misalnya periode ini sudah benar, langsung klik next. Nah, selanjutnya kita pilih build your account list, titik nomor 2. Kemudian next. Nah, kemudian muncul instruksi create your company file, juga sama, di change, disimpan kemana folder. Misalnya dulu pernah buat foldernya di data E, komputer akuntansi 3A. Nah, jadi yang sekarang file name-nya PT Pia Elektronik _indrayani.com, save. Nah, jadi adik-adik harus ingat foldernya disimpan di mana. Ini foldernya di data disk E,
kemudian nama foldernya komputer akuntansi 3A PT Pihak Elektronik. Ini difoto bila perlu supaya kalian tahu file myop-nya nanti tersimpan di mana, atau master kasus ini tersimpan di mana. Ini di local disk A, komputer akuntansi 3A PT Pihak Elektronik underscore nama masing-masing. Setelah itu klik next. Nah, kemudian command center. Kemudian kita lihat lagi untuk selanjutnya setup daftar akun, juga sama perintahnya, hapus akun, edit akun, kemudian ada akun baru. Ini sama dengan perusahaan jasa, sampai tahap ini masih sama ya untuk setup daftar akun. Langsung saja kita buat tutorialnya untuk hapus akun, edit akun, dan akun baru. Nah, baik, tutorial untuk cara menghapus, edit, dan buat akun baru. Klik akun, kemudian akun list. Nah, besarkan. Nah, yang diminta tadi dihapus adalah payroll liabilities akun. Nah, klik tanda panah dibirukan payroll, klik tanda panahnya, kemudian klik kanan kursor, delete akun. Kemudian wage and salaries. Wage and salaries. Nah, birukan, tekan tanda panahnya, klik kanan, delete akun. Kemudian other employer expense. Klik tanda panahnya di other employer expense, kemudian delete akun. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan proses edit akun. Yang pertama untuk akun aset. Akun aset namanya menjadi aset, rubah namanya saja. Oke. Kemudian check way account, rubah namanya menjadi kas. Oke. Kemudian undeposit fund dibiarkan saja. Kemudian trade debtor rubah menjadi piutang dagang, nomor akunnya sama, namanya dirubah menjadi piutang dagang. Oke. Kemudian selanjutnya liabilities rubah menjadi liabilitas. Oke. Kemudian trade creditor rubah menjadi utang dagang. Utang dagang. Oke. Kemudian equity rubah menjadi ekuitas. Oke. Kemudian retained earning rubah menjadi laba ditahan. Oke. Kemudian current year earning rubah menjadi laba periode berjalan. Laba periode berjalan. Oke. Kemudian historical balancing tetap, income, pendapatan. Kemudian cost of sale, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Kemudian expenses, beban-beban. Beban-beban. Oke. Kemudian other income. Other income, pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain. Oke. Kemudian other expense, beban lain-lain.
dan lain-lain. Oke. Nah, sudah terjemah semua ke dalam bahasa Indonesia. Sekarang baru kita buat akun baru. Pertama sekali kita akan membuat aset lancar. Nah, caranya klik new yang paling bawah ini, sama tutorialnya kayak perusahaan jasa. Kemudian akun tipe. Nah, perhatikan dulu di sini aset lancar kita mau buat dia berada pada posisi header, maka klik di sini header. Nah, kemudian akun tipenya adalah aset, nomornya 0010, enter, ketik aset lancar. Jadi dalam membuat akun ini harus punya seni juga, di awal huruf A, kemudian setelah di awal huruf besar, setelah spasi juga huruf besar, aset lancar. Oke. Nah, kita lihat sudah ada aset lancar. Kemudian persediaan, new lagi. Nah, persediaan akun detail. Kemudian tipenya other current asset. Akun tipe ini ganti other current asset, nomornya 0300, enter. Akun name-nya adalah persediaan. Oke. Sekarang kita cara cepat untuk membuat akun baru, yaitu klik new di sini terus ya. Kemudian perhatikan detail akun untuk perlengkapan, yaitu detail akun. Akun tipenya other current asset. Kemudian nomornya 0400, enter. Perlengkapan. Kemudian setelah itu new. Kemudian aset tetap, header. Kemudian nomornya 2000. Nah, ketik aset tetap, new. Kemudian peralatan dia sifatnya detail atau anak akun, klik di detail. Kemudian tipenya yaitu fixed asset atau aktiva tetap. Nah, nomornya 2100, enter. Namanya peralatan. Oke, new 2000. Lanjut ke akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan ini salah satu komponen akun kontra. Ya, walaupun dia di awalnya angka 1 dibaca debit, tetapi kalau untuk proses mengisi saldo awal berarti dia harus diminuskan. Akumulasi penyusutan peralatan. Oke, new lagi. Kemudian perhatikan lagi sekarang liabilitas lancar, dia berada di posisi header. Nah, kemudian di sini ganti liabilities di akun tipe. Kemudian akun numbernya 0010, enter. Liabilitas lancar. Liabilitas lancar. Kemudian klik new. Liabilitas lancar. Kemudian utang gaji, yaitu akun detail. Kemudian utang gaji nomor 2/1000, namanya utang gaji. Oke, kita lihat dulu ada akun yang salah. Nah, tadi udah utang gaji ya. Sekarang lanjut ke modal saham. Nah, caranya klik new lagi. Kemudian tipenya header atau detail modal saham. Perhatikan di modul dia detail. Kemudian akun tipenya yaitu equity. Nah, nomor akunnya 0100. Ininya modal saham. Oke, kemudian new lagi. Lanjut ke penjualan. Nah, dia detail. Kemudian akun tipenya yaitu income untuk penjualan. Nomornya
1000. Nama akunnya penjualan. Kemudian new, harga pokok penjualan, cost wholesale, nomor 5 1000. 5 strip 1000, harga pokok penjualan. Kemudian new, beban sewa, expense. Kalau beban bahasa Inggrisnya expense, 6000. Namanya beban sewa. Oke, kemudian 6 2000. Nama akunnya adalah beban penyusutan. Oke, kemudian new, beban gaji, nomornya. Perhatikan masih detail ya, dan ini jangan salah nih, perhatikan header detail karena tadi udah posisinya di detail, jadi Bapak tidak jelaskan lagi. Sekarang kita masuk ke beban gaji 63000. 63000 beban gaji. Rp4.000 beban perlengkapan. Rp65.000 beban utilitas. Beban utilitas. Kemudian 8.000 pendapatan bunga. Kemudian 9 berarti other expense, jadi 9 strip 1000. Kemudian namanya beban ADM titik bank. Oke. Nah, jadi semua akun sudah kita isi. Sekarang tahap selanjutnya adalah kita mau meng-up dan mendownkan akun yang masih sejajar dengan induknya. Misalnya kas ini dengan hasil lancar, dia tidak boleh sejajar ya. Jadi kita harus memasukkan, caranya dibirukan di akun kas, kemudian klik down yang di bawah nih, yang di atas atau yang di atas printer ya, down. Nah, jadi ketika kita sudah mendown, jadi akun kasnya akan masuk ke dalam. Kemudian block and deposit fund, kemudian down, kemudian piutang dagang, kemudian klik down, kemudian persediaan barang dagang, klik down, kemudian perlengkapan, klik down. Nah, aset tetap dia tidak perlu di-downkan lagi karena dia sudah masuk ke dalam. Kemudian utang dagang karena masih sejajar dengan induknya maka di-downkan. Nah, kemudian ini untuk utang gaji dan masuk ke dalam lagi, dia harus kita turunkan, jadi klik up. Nah, jadi supaya sejajar dengan utang dagangnya. Kemudian moda ekuitas, modal saham, laba ditahan, laba periode berjalan, penjualan ini sudah bagus semua, jadi tidak perlu lagi di up dan downkan. Oke. Nah, tadi kita sudah siap menyelesaikan tutorial sampai beban administrasi bank. Sekarang ini yang membedakan dengan perusahaan dagang. Dengan perusahaan jasa ada setup link account. Yang nomor A, akun and banking link account, B, sales link account, C, purchase link account. Nah, kalau akun and link bank account nanti akunnya kita cek ini yang harus berada.
Kemudian di sales link akun ini yang ada piutang dagang pada kas. Purchase link akun utang dagang pada kas. Jadi yang dimaksud dengan link akun adalah hubungan transaksi yang satu dengan yang lain. Misalnya di sales akun berhubungan dengan piutang dan kas. Purchase berarti berkaitan dengan pembelian. Pembelian berhubungan dengan utang dagang pada kas. Mari kita langsung melaksanakan tutorial dengan Mayop. Bagaimana caranya? Nah, tadi kita sudah siap semua akun, kemudian close. Oke, keluar layar utama Mayop. Kemudian klik di setup. Kemudian link account. Nah, di sini ada 3 link akun, ada akun banking, ada sales akun, ada purchase akun. Pertama kita operasionalkan akun banking account. Nah, kita lihat apakah dia sudah sesuai dengan yang di modul tadi. Yang pertama adalah nomor akun 30900 laba periode berjalan. Ya, benar, karena tadi sudah kita terjemah bahasa Indonesia. Kemudian 3/0800 laba ditahan atau retained earning. Sudah benar. Kemudian 3/00 historical balancing dan undeposit fund. Jadi kalau sudah benar di OK-kan, nggak perlu dirubah ya. Kemudian klik lagi setup link account, kemudian maju ke sales akun. Nah, sales akun di sini kita cek juga piutang dagang pada kas ya. Jadi kalau tidak sama akunnya di sini, maka jurnalnya juga akan salah nantinya. Makanya harus betul-betul diperhatikan. Kalau misalnya Pak ini beda punya saya, jadi klik aja di tanda panahnya, pilih akun yang sesuai. Kalau tidak, kalau sudah benar berarti diabaikan saja, klik OK. Kemudian nomor 3, setup link akun, purchase akun, yang nomor C-nya, purchase akun. Purchase akun yaitu utang dagang pada kas. Kalau sudah benar di OK-kan. Selanjutnya kita akan men-setup daftar customer dan supplier. Customer ada 2, yaitu C baru elektro dan C lengkap elektro. Supplier ada 2, D super elektronik dan E extra elektronik, negara Indonesia. Ya, kemudian ada setup daftar persediaan, nanti kita bahas, kita tutorialkan dulu cara membuat kartu piutang, kartu pelanggan dan supplier. Nah, pastikan layar utamanya sudah ada, kemudian klik cut file, kemudian cut list. Nah, sudah muncul cut list. Nah, yang pertama sekali klik di bagian customer. Nah, udah, kemudian klik new. Nah, di sini tinggal diisi customer. Di cut tipenya pastikan di sini customer, kemudian di namanya ketik B strip baru elektronik, huruf besar semua, elektronik. Nah, kemudian enter. Ya, muncul card ID. Karena kita tidak punya card ID, nggak perlu diisi. Location, country, Indonesia. Tapi kadang-kadang soal nanti memberikan semua informasi, maka harus isi semua. Kalau soalnya tidak memberikan informasi, tidak apa-apa. Yang penting isi di nama perusahaannya saja. Kemudian klik OK. Nah, sudah ada B baru elektronik customer. Kemudian klik new lagi. Klik new lagi. Kemudian nama customer nomor 2 adalah C lengkap elektro. C strip lengkap elektro, enter. Nah, muncul seperti ini, klik country Indonesia. Kemudian klik OK. Nah, sudah ada 2 customer. Nah, selanjutnya buat supplier. Ini kan tab customer, kemudian pindahkan kursor di bagian supplier. Ya, kemudian klik new.
Nah, muncul lagi card tipenya, pastikan di sini supplier ya. Kalau belum supplier bisa dipindah, pilih supplier. Kemudian namanya adalah D Super Elektronik, kemudian enter. Nah, di country-nya isi Indonesia, kemudian klik OK. Nah, udah ada D Super Elektronik, kemudian klik new, namanya E Extra Elektronik. Enter. E Extra Elektronik, enter, kemudian country-nya Indonesia. Oke. Nah, jadi sudah ada 2 supplier. Nah, di tipenya perhatikan di Super Elektronik dan E Extra Elektronik. Di all card D baru elektronik, di C lengkap elektro, di super E extra. Jadi ada 2 customer di tipenya customer, supplier. Nah, sudah ada kartu pelanggan. Dan sekarang kita buat setup daftar persediaan. Nah, jadi persediaan di sini diumpamakan ada P1, P2, item kodenya, namanya produk 1, produk 2. I buy nanti dipetakan ke akun harga pokok penjualan, I sell ke penjualan, I inventory ke persediaan. Kemudian buying tax NT, minimum level 1, selling price 150, unit. Ini untuk P1, ini untuk P2 ke bawah. Mari kita buat tutorial untuk cara membuat kartu persediaan. Pastikan kursornya atau MyOB-nya sudah di layar utama, kemudian klik inventory, kemudian item list. Nah, muncul item list, kemudian sorot ke bawah ada new. Nah, kemudian kita isi sini item number, item P1, enter, namanya produk 1. Kemudian I buy di checklist, I sell di checklist, I inventory di checklist. Kemudian cost of sale akun ini ambil harga pokok penjualan. Nah, udah biru ini, klik OK. Kemudian income akun for tracing sale, ada penjualan, klik asset akun of inventory, pilih persediaan barang dagang. Nah, persediaan. Nah, kalau sudah sampai di situ, kemudian di sini ada item detail, tidak perlu diisi. Kemudian buying detail. Nah, buying detail di sini tag kode Winbox tadi NT. Jadi kita klik di kursor tanda panahnya ke bawahnya, kemudian pilih non taxable. Kemudian standar balancing ini nggak perlu, number of item per unit. Oke, ini nggak perlu isi apa-apa. Selling detail. Nah, best selling price tadi Rp150.000. Kemudian teks kodenya NT. Kemudian selling unit measurement-nya unit. Oke, kalau sudah kita cek di samping. Buying unit of measurement-nya tadi lupa, ketik unit juga. Oke, kemudian profilnya sudah, buying detailnya sudah, selling detailnya sudah, kemudian klik OK. Nah, sudah ada item produk 1. Kemudian kita buat produk 2-nya, new. Nah, di sini
item numbernya isi P2. Enter. P2 namanya produk 2. Produk 2. Nah, kemudian kita checklist. Ini ya, kita checklist. Jadi dia sudah otomatis mengikuti yang produk 1. Nah, kalau misalnya dirasa sudah benar pemetaannya, berarti nggak perlu dirubah lagi. Kemudian langsung aja kita beralih ke tab item detail, nggak perlu robah. Buying detail. Nah, di buying detail, ini buying unit of measurement-nya unit, ini NT, sudah benar. Nah, yang perlu dirubah hanya di best selling price. Best selling price sesuai dengan di modul adalah Rp300.000. Oke. Ini unit nggak perlu rubah, NT nggak perlu rubah. Oke. Nah, jadi sudah ada dua produk P1 dan P2. Kemudian klik close. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana cara mengisi setup saldo awal. Di sini ada kas Rp2.500, piutang Rp1.100, persediaan Rp2.000, perlengkapan Rp100, peralatan Rp1.200.000, akumulasi minus Rp100, utang dagang Rp2.200.000, modal Rp4.500.000 dapat ditahan. Nah, tutorialnya sama dengan cara kita mengisi saldo awal di perusahaan jasa. Langkahnya tinggal kita klik di setup balance, akun opening balance. Nah, mari kita memperhatikan bagaimana mengisi saldo awal. Nah, pertama di kas ini diganti menjadi Rp2.500.000. Enter. Kemudian piutang dagang Rp1.100.000. Kemudian persediaan barang dagang 2 juta. Kemudian perlengkapan 100.000. Kemudian peralatan 1.200.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan minus 100.000. Kemudian utang dagang 2.200.000. Kemudian utang gaji nggak ada. Modal saham Rp4.500.000. Kemudian laba ditahan Rp100.000. Oke. Nah, jadi diperhatikan kalau sudah semua diisi maka saldonya akan 0. Amount left to be allocated-nya 0. Kemudian oke. Baik, kita lihat kartu piutang dan kartu utang dulu sebentar. Card list. Nah, jadi di card list ini tadi misalnya di B Baru Elektro, kita buka di card detail, selling detail. Nah, di sini misalnya kita mau membuat cell layout dulu. Jadi cell layout nanti supaya bentuknya menjadi bentuk perusahaan dagang, pilih item. Kemudian setelah itu di income akunnya berarti pilih penjualan. Kemudian di sini in a given hashtag of days. Nah, balance today-nya 30. Nah, supaya kalau kita istilahnya men-setting seperti ini, jadi akan lebih mudah nanti. Nah, kemudian klik OK. Oke, selanjutnya pilih C lengkap elektronik. Nah, C lengkap elektronik. Kemudian sorot di selling detail. Nah, cell layoutnya ganti menjadi item.
kemudian income akun penjualan, payment is due nya in a given hashtag of days. Nah, kemudian di balance due nya 30. Oke. Selanjutnya di super elektronik. Ini dilihat di modul 89 ya. Di super elektronik ini adalah supplier. Jadi klik di sini di tanda panahnya di buying detail. Purchase layout, pilih item, kemudian expand akun, pilih harga pokok penjualan, kemudian payment is due nya ini in a given, balance due date 30 hari. Oke. Kemudian di extra ya, tekan tanda panah, pilih buying detail, kemudian item, expand akunnya adalah harga pokok, kemudian in a given hashtag of this, balance due date 30, kemudian klik OK. Nah, jadi nanti itu sebenarnya tahapnya ketika kita buat kartu persediaan, kartu piutang atau kartu pelanggan atau customer waktu supplier. Kita buat di detailnya langsung boleh, tapi karena tadi ada kesilapan, jadi Bapak ulangi juga boleh, kita perbaiki ya, tidak ada masalah. Kemudian setelah itu kita klik close. Nah, tadi kita lihat kita sudah mengisi saldo awal piutang dan hutang, saldo awal untuk akun. Kemudian di sini ada setup saldo awal piutang dagang, customer name B Baru Elektro, term net 30, invoice sekian-sekian, date 31 bulan 12 2014. Berarti tahun sebelumnya. Customer sekian-sekian, memo sekian, pre-conversion sale, total including tax 1.100.000, tag kode NT, kategori strip. Nah, jadi langsung saja kita tutorialkan. Langkahnya klik setup, kemudian balance, kemudian customer balance. Oke. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita pilih add cell. Add cell yang di bawah ini. Ya, ini saldonya 1.100.000 minus 1.100.000, klik add cell. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian kita pilih customer-nya. Siapa nama customer yang ada di soal tadi? Ya, kita harus mengisi sesuai dengan customer masing-masing yang ada di soal. Tadi piutangnya adalah B Baru Elektro, jadi customernya kita pilih B Baru Elektro. Nah, kemudian invoice-nya lihat sesuai dengan di modul S strip 6000 01 tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Customer PO tadi adalah 2014. Oke, kemudian 31 2014. Kemudian total including customer PO nya BBE strip 60001, jumlahnya Rp1.100.000. Nah, total including tax-nya nggak ada. Nah, setelah kita semua isi semua informasi di sini, kemudian klik record. Nah, harus muncul congratulations, your total outstanding invoice equal the balance of your link receivable account. Jadi kalau keluar congratulations ini baru dikatakan benar ya. Nah, perhatikan termin net 30 karena kita tadi sudah men-setting di
supplier ataupun customer detail. Perhatikan modul baik-baik ya. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu diklik di close. Sekarang kita lanjut ke setup. Bagaimana cara setup saldo awal utang dagang untuk customer A Extra Elektronik, terminnya net 30, P strip 6001 tanggal 31 Desember 2014, supplier invoice sekian-sekian, memo pre-conversion purchase, total including tax 2.200.000, tag kode NT. Nah, caranya sama, klik di setup, kemudian balance, supplier balance, kemudian klik di bawahnya ada add purchase. Nah, kemudian supplier name-nya adalah A Extra Elektronik. Nah, di PO P strip 6001, enter, tanggal 31 bulan 12 tahun 2014, enter. Nilai total including tax-nya adalah supplier inventory-nya dulu, EEE 6001, EEE strip 6001, kemudian total including tax-nya 2.200.000 rupiah. Kemudian oke, sudah terisi semua informasinya. Kemudian klik record. Nah, keluar congratulation juga. Your total outstanding purchase equal the balance is your link payable account. You are ready to use purchase command center. Oke. Nah, setelah itu klik close. Kemudian setup saldo awal persediaan. Inventory I strip 7001 tanggal 1 Januari 2015. Memo inventory opening balance. Untuk P1 produk 1 ada 16 quantity, harga 50.000, akun persediaan. Kemudian P2 produk 2 12 dengan harga 100.000, persediaan. Baik, kita akan mengisi ke Mayo. Langkahnya, pertama sekali kita klik di inventory, kemudian count inventory. Oke. Setelah itu kita isi produk 1 tadi ada 16 kuantitinya. Jadi jangan salah ya. Tadi setelah muncul seperti ini, saya cancel dulu supaya lebih paham. Nah, jadi untuk mengisi saldo awal kita klik di inventory ini, kemudian count inventory. Nah, setelah muncul seperti ini, perhatikan ini P1 produk 1, kontennya lihat di modul ada 16. Kemudian produk 2 ada 12. Oke, 16 dan 12. Setelah itu klik adjust inventory. Nah, muncul default adjustment akun, pilih persediaan. Ya, klik. Nah, sehingga muncul akun persediaan. Kemudian continue opening balance. Nah, di opening balance ini inventory jurnalnya kita isi sesuai dengan yang ada di modul, yaitu I strip 7001, tanggalnya 1 Januari 2015. Oke, kemudian di unit cost-nya adalah di produk 1 50.000, jangan salah, 50.000. Ini 500 nih ya, 50.000. Oke. Kemudian di produk 2-nya 100.000 rupiah. Oke. Sehingga di sini muncul untuk produk 1
800, produk 2 1.200.000. Jadi coba ditekan di keyboard ada kontrol kemudian R bersamaan, jangan dilepas, bersamaan tekan sehingga nanti muncul rekap jurnal seperti ini. Persediaan di kredit 2 juta, persediaan di debit 800 dan 1.200.000. Kemudian klik OK. Kemudian klik record. Nah, jadi sudah muncul kembali layar utama. Nah, sekarang kita akan melakukan proses pengecekan trial balance. Caranya klik di report, index to report, kemudian pastikan di akun trial balance, kemudian pilih Januari display. Nah, inilah saldo awal untuk perusahaan dagang PT Pia Elektronik. Oke, kemudian kalau mau di send to, berarti send to dulu, send to ke PDF. Ya, trial balance underscore PT Pia underscore nama masing-masing. Oke, save. Nah, kemudian close. Setelah itu kita akan melihat transaksi jurnal. Tadi kan kita sudah menginput 3 jurnal, yaitu jurnal saldo awal piutang, saldo awal hutang, dan persediaan. Klik di transaction, pastikan kursornya berada di akun, kemudian transaction jurnal, kemudian di sini tanggal 1 bulan 1 tahun sebelumnya atau tahun 2014, enter. Nah, kemudian sampai tanggal 31 bulan 1 tahun 2015 atau tahun masing-masing, kemudian enter. Nah, ini kan belum ada, pastikan kemudian pindahkan kursornya di all, di sini klik. Nah, jadi sudah muncul 3 transaksi jurnal, jurnal piutang, jurnal hutang, dan jurnal persediaan. Nah, nanti ini difoto kemudian diupload ke dalam e-learning masing-masing. Sekian tutorial kita hari ini, setup saldo awal persediaan perusahaan dagang. Ya, nanti kita akan masuk bagaimana menginput transaksinya satu per satu. Sekian tutorial hari ini perusahaan dagang, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close, kemudian file, exit, quit, no report, no. Ya, karena dia kalau mayop simpannya secara otomatis, jadi nggak perlu kita save. Sekian, terima kasih.